Halo, perkenalkan nama saya Setor Silitonga. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah gereja dari lahir sampai perpecahan. Gereja adalah suatu perkumpulan atau lembaga dari penganut iman Kristiani. Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis, yaitu igreja. Kata igreja ini dapat ditelusuri kembali ke kata aslinya dalam bahasa Yunani, yaitu eklesia. Kata eklesia berasal dari dua kata, yaitu ek dan eklesia. Kata ek berarti keluar, sementara kata eklesia berasal dari kata kerja kaleo yang berarti memanggil. Dengan demikian, kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Artinya anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungan sanak keluarga dan kaum kerabat untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Orang-orang ini termasuk kita semua dipanggil keluar untuk menjalankan tugas kita untuk memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih itu harus disampaikan dengan perkataan dan perbuatan kita. Perpecahan gereja yang pertama, di mana murid-murid Yesus mengikapi orang Kristen yang bukan Yahudi, apakah mereka harus menjadi orang Yahudi dulu. Akhirnya disepakati tahun 50 Masehi ada konsili Yerusalem. Isi konsilinya adalah larangan, yaitu makanan kepada berhala, dilarang makan darah, dilarang makan daging yang mati dicekik, dilarang melakukan percabulan. Kemudian perpecahan-perpecahan yang lain sebagai berikut. Di Korintus terjadi perpecahan gereja ketika orang-orang saling berkelompok berdasarkan rasul-rasul tertentu. Inilah apa yang disebut sebagai kultus individu. Kultus individu atau pengagungan seorang tokoh tertentu, bahkan tokoh pendiri gereja sekalipun, sangat berbahaya. Orang tidak lagi bersikap kritis terhadap tokoh-tokoh tersebut karena ada jemaat yang membanggakan diri atas karunia yang mereka miliki. Sama seperti tubuh mempunyai banyak anggota dan memiliki satu kepala, yang artinya semua karunia itu sama saja. Perpecahan-perpecahan berikutnya terjadi antara gereja timur atau gereja Katolik Timur atau gereja Ortodoks dengan gereja barat, yaitu gereja Katolik Roma pada tahun 1054. Perpecahan itu terjadi ketika gereja-gereja di timur merasa bahwa gereja barat telah menambahkan kata Filioque dalam pengakuan iman Nice Konstantinopel, sehingga kata-kata kami percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak. Kata dan Sang Anak dirasakan oleh gereja timur sebagai pelecehan terhadap Roh Kudus dan menjadikannya lebih rendah dan tidak lagi sejajar dengan Sang Anak. Hal inilah yang menyebabkan gereja timur yang belakangan dinamai sebagai gereja Ortodoks kemudian memisahkan diri dari gereja barat yang menjadi gereja Katolik. Perpecahan lebih lanjut terjadi pada tahun 1517 ketika Martin Luther mengakukan 95 dalilnya atau protesnya di pintu gereja di Wittenberg yang isinya mengkritik praktik-praktik yang dilakukan oleh gereja Katolik saat itu, seperti penjualan surat-surat pengampunan dosa, pengumpulan relikui orang-orang kudus untuk meningkatkan kesempatan lepas dari api penyucian. Ia sangat membantah pandangan Katolik mengenai indulgensi sebagaimana yang pahami bahwa kebebasan dari hukuman akibat dosa dapat dibeli dengan uang. Martin Luther mengajarkan bahwa keselamatan dan konsekuensinya kehidupan kekal tidak diperoleh dengan perbuatan-perbuatan baik, namun diterima oleh orang percaya semata-mata sebagai anugerah bebas dari rahmat Allah melalui iman dalam Yesus Kristus sebagai penebus dari dosa. Sejarah gereja di Indonesia. Gereja di Indonesia sangatlah banyak karena ras, suku, dan budaya di Indonesia beraneka ragam. Kekristenan datang ke Indonesia pada waktu yang cukup dini. Beberapa peninggalan sejarah menunjukkan bahwa di Barus, Sumatera Utara pernah hadir kekristenan Nestorian yang berasal dari Suriah. Bentuk kekristenan ini juga pernah hadir di Tiongkok dan meninggalkan sebuah prasasti besar di Signan. Namun demikian, sama seperti kekristenan Nestorian di Tiongkok yang kemudian punah, kekristenan Nestorian di Barus pun hilang begitu saja. Rupanya orang-orang Kristen Nestorian ini terasing dari masyarakat sekitarnya. Mereka hidup dengan tata cara orang-orang Suriah menggunakan bahasa Suriah yang tidak dipahami oleh masyarakat sekitar. Perpecahan-perpecahan yang terjadi di kalangan gereja-gereja Protestan. Bagian tersebut menunjukkan bahwa di kalangan Protestan perpecahan terus terjadi. Sebagian menjadi gereja-gereja Lutheran atau di Indonesia umumnya adalah gereja-gereja di 55 pendidikan agama Kristen dan budi pekerti Sumatera seperti Huria, Kristen Batak Protestan, Gereja Kristen Protestan Indonesia, Gereja Kristen Protestan Simalungun, Gereja Kristen Protestan Mentawai, dan Banua Nihak Riso Protestan.
Pecahan lainnya adalah gereja-gereja Calvinis yang terbagi menjadi gereja-gereja reformasi Eropa daratan yang paling banyak tersebar di Indonesia karena sejarah misi dari Belanda. Hasilnya adalah gereja Protestan Indonesia di bagian barat, gereja Kristen Indonesia, gereja Batakaro Protestan, gereja-gereja Kristen Jawa, gereja Kristen Pasundan, dan masih banyak lagi. Kemudian gereja yang menjadi berkat. Dalam konteks masa kini, gereja pun harus sadar bahwa gereja hadir di dunia bukan hanya untuk dirinya sendiri. Gereja hadir untuk menjadi berkat bagi kota dan seluruh dunia. Itulah sebabnya banyak gereja yang terlibat dalam gerakan-gerakan untuk menolong orang lain. Beberapa gereja di Indonesia aktif dalam gerakan melestarikan lingkungan hidup dan dengan demikian membuat dunia ini lebih layak untuk kita diami. Hal itu pun akan menolong kita untuk melestarikan bumi kita. Di Minahasa, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa mendesak pemerintah untuk menetapkan pencemaran di Teluk Buyat sebagai bencana nasional. Bencana ini disebabkan oleh kehadiran sebuah perusahaan tambang emas di sana. Ada 61 pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di Sumatera Utara, Huria Kristen Batak Protestan terlibat dalam gerakan untuk menolak perusahaan lingkungan karena penambangan hutan. Gereja Kristen Protestan Indonesia yang juga terletak di Sumatera Utara menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dan lingkungan yang rusak karena penebangan pohon-pohon kemenyan yang menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat. Sekian dari saya, terima kasih.